mengerjakan PR. Oke, apa lagi? Ada lagi yang punya usul? Nah, poin-poin itu nanti kita sepakati bersama. Kita akan buat kesepakatan kelas, keyakinan kelas yang harus ditaati semua warga kelas 5. Oke, setuju? Baik, kita akan bagikan kertas flip yang nanti kalian sama-sama bisa menulis apa sih unek-uneknya yang ingin disepakati bersama, yang ingin diutarakan, ditulis bersama. Oke, siap? Saya akan bagikan, saya akan bagikan kertas flip ini, nanti ditulis apa yang harus kita sepakati. Setiap anak berbeda, boleh, boleh. Setelah nanti kalian tulis, kalian bisa tempel di papan tulis. Nanti poin-poin yang ini yang harus kita sepakati bersama. Bagaimana, setuju? Bagaimana, setuju? Saya bagikan ya. Baik anak-anak, ini kalian sudah menuliskan semua unek-unek dalam hatinya yang nanti kita akan sepakati akhirnya menjadi keyakinan di kelas kita. Oke? Baik, saya minta tolong Aiza sini ke depan. Kita pilih satu persatu, kita baca satu persatu. Nanti kalau yang sama kita tulis satu nomor ya. Ya, Aiza yang baca dari sana, Tuanis yang nulis ya. Satu saja. Tidak berkelahi. Yang kedua, tidak membuli. Yang sama nggak usah dibaca ya. Ya.
Baik, terima kasih Aiza. Sudah dibacakan Aiza? Dari banyaknya kertas warna-warni ini sudah kita ambil ada 10 poin kesepakatan kelas yang nantinya akan menjadi keyakinan dalam kelas kita dalam 1 semester ini. Siap melaksanakannya? Oke, yang pertama, nanti tidak berkelahi, tidak membuli, tidak membuang sampah di kelas, tidak berkata kasar, tidak makan di kelas, menggunakan seragam lengkap, tidak mencontek, tidak bermain saat pelajaran, tidak menghina orang tua, melaksanakan piket. Pada hari ini kita akan sepakati bersama 10 poin ini menjadi keyakinan kelas di kelas 5 dalam semester 2. Siap? Siap. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru SDN Kawan yang telah memenuhi undangan saya untuk berkumpul di kelas 5 ini dalam acara aksi nyata. Aksi nyata ini adalah salah satu tugas dari kegiatan saya, yaitu pendidikan calon guru penggerak di modul 1.4. Dalam modul 1.4 ini saya mendapatkan tugas untuk membuat aksi nyata tentang diseminasi budaya positif kepada teman-teman di sekolahnya masing-masing. Terima kasih untuk waktunya dan saya mohon maaf karena telah mengganggu kegiatan Bapak Ibu di sini. Saya langsung saja dan lebih singkat karena kita akan melanjutkan kegiatan di kelasnya masing-masing. Tentang budaya positif ini, teman-teman pasti di sini sudah sering mendengar tentang budaya positif ini. Jadi di sini kita sebagai guru yaitu harus menanamkan karakter yang baik yang nantinya akan menjadi salah satu budaya positif yang akhirnya menjadi kebiasaan untuk anak-anak dan membawa dia bekal ke masa depan. Sebelum kita lanjutkan tentang budaya positif dalam pendidikan calon guru penggerak ini, saya banyak belajar tentang filosofi G.J. Dewantoro. Kita tahu bahwa G.J. Dewantoro ini adalah bapak pendidikan yang sangat berpengaruh di dunia pendidikan Indonesia. Dalam filosofi ini kita kenal yaitu trilogi pendidikan G.J. Dewantoro, atau istilahnya kalau di JDP itu trilogi pendidikan KHD. Kita tahu di sini yaitu Engarso Songgowodo, Engatio Manungkaso, Teguh Handayani. Kita garis bawahi di sini yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak baru 1 modul ya. Ada 3 modul, baru 1 modul ini yang saya dapatkan. Yang pertama, kita sebagai guru harus menuntun anak kemana arahnya. Jadi anak itu sudah punya sudah punya tujuan hidup masing-masing, power masing-masing dari bawaannya lahir. Kita hanya tinggal menuntun saja. Berbeda dengan yang dulu, yang saya belum mengikuti pendidikan guru penggerak, anak itu kita doktrin masing-masing, harus ikut saya, harus ikut gurunya. Tapi setelah mengikuti pendidikan guru penggerak ini, kita tahu bahwa kita harus menuntun, mendampingi. Kalau istilahnya orang Jawa, tanggung jawab dari seorang guru tadi, kita harus harus membuat anak untuk menjadi karakter, menciptakan karakter baik dari masing-masing anak. Karakter ini bisa terbentuk dari lingkungan yang positif. Lingkungan positif kita tahu di sini harus dengan didukung suasana yang mendukung dari kelas, dari sekolah, dari warga sekolah. Jadi kita di sini bersama-sama dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu guru yang lainnya, kita sama-sama ciptakan lingkungan yang baik yang nanti bisa menjadikan karakter anak yang baik. Karena apa? Lingkungan baik dan positif ini nanti bisa menjadi kebiasaan-kebiasaan yang baik yang akhirnya menjadi budaya positif. Memperkenalkan tentang 4 poin, yaitu budaya positif, lingkungan positif, keyakinan kelas, dan juga tentang peraturan kelas. Ini saling terkait yang nanti bisa menjadi anak untuk karakternya masing-masing. Budaya positif ini ada 5 yang dibahas dalam modul 1.4 saya.
nanti bisa berbagi, dan teman-teman yang nanti masih mengikuti seleksi semoga berhasil dan nanti bisa saling belajar bersama. Yang pertama ya ini disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Yang kedua teori motivasi, hukuman dan penghargaan restitusi. Yang ketiga keyakinan kelas. Yang keempat kebutuhan dasar manusia. Yang kelima restitusi, dan yang keenam adalah segitiga restitusi. Disiplin positif tadi sudah saya sampaikan di awal, ini merupakan suatu pendekatan yang nantinya bisa membuat karakter anak dari mulai mengontrol diri, menguasai diri. Jadi anak ini nanti akan membawa motivasi baik dalam dirinya. Dari disiplin positif ini nanti terciptalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal dalam lembaga pendidikan kita sudah mulai diterapkan, yaitu di kelas 1 dan kelas 4 ya, dalam kurikulum yang baru, yaitu profil pelajar Pancasila. Yang kita sudah tahu di sini yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, selanjutnya mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Dari sini nanti akan muncullah motivasi dalam diri dan juga motivasi internal maupun eksternal yang dibawa anak tersebut yang mempengaruhi dia akan menciptakan budaya positif. Dalam di sini juga ada hukuman, konsekuensi dan restitusi. Apa perbedaan antara dulu sebelum saya mengikuti kegiatan ini saya tidak tahu antara hukuman dan juga antara konsekuensi. Tapi sekarang sudah jelas bahwa kita tidak boleh menghukum anak, ya. Kita tidak boleh menghukum anak karena itu efeknya sangat panjang untuk masa depan dia. Jadi kita di sini ada yang namanya restitusi, ya. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali ke lingkungan asalnya dengan membawa karakter yang lebih kuat dan juga perbaikan dalam dirinya yang lebih baik. Dan di sini di keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini adalah beda sama peraturan kelas gitu Bapak Ibu. Keyakinan kelas ini bersifat abstrak, lebih bersifat abstrak. Kalau peraturan kan lebih rinci, lebih konkret ya. Kalau orang Jawa itu bilangnya saklek ya, lebih saklek. Karena apa? Karena peraturan kelas ini atau tata tertib itu yang buat satu orang, satu pihak. Jadi otoriter ya otoriter lah istilahnya. Tapi kalau keyakinan kelas ini berasal dari kesepakatan kelas yang disepakati bersama yang membuat dua orang, maksudnya bukan dua orang sih, satu orang dan satu anak-anak ya, ada beberapa anak-anak dari kelas tersebut. Jadi kita buat kesepakatan kelas dulu, baru nanti kesepakatan kelas ini menjadi keyakinan kelas ya. Saya sudah membuat selama saya mengikuti pendidikan guru penggerak ini, saya sudah buat di semester 1 dan alhamdulillah ada dampaknya ya, walaupun karena kita nggak bisa langsung mengubah sesuatu dia gitu, nggak bisa harus pelan-pelan ya. Saya sudah coba ini di semester 1, saya sudah buat anak-anak di tengah-tengah semester 1 Bapak Ibu, saya sudah buat anak-anak. Dan di semester 2 kemarin ya, saya baru upgrade ya, saya baru perbarui tentang kesepakatan kelas ini ya, kesepakatan kelas dan menjadi keyakinan kelas ini saya baru perbarui dengan anak-anak ya. Saya juga perbarui karena anak-anak sudah tahu cara membuatnya. Jadi kayak dari keyakinan kelas di semester 1 itu saya hanya tanya apakah ada yang perlu dihapus atau yang perlu ditambahkan, saya gitu aja, atau memang itu aja yang harus kita sepakati. Harus tetap saya ulang di awal semester karena apa? Anak-anak sudah libur panjang ya, mungkin ada yang lupa ya. Ini adalah contoh, saya punya contoh mas buat kalian. Ini contohnya Bapak Ibu, ini contohnya keyakinan kelas yang sudah kami buat. Kenapa kami? Karena saya membuatnya tidak sendiri Bapak Ibu, saya membuatnya bersama anak-anak kelas 5 ya. Ini adalah keyakinan kelas. Ini yang nanti juga anak-anak Bapak Ibu, ini yang nanti Aiza. Saya cuma minta tolong, ini sudah buat di sini.
kamu nanti ketik dia tapi ya nanti di kelas jadi tahu anak-anak jadi nggak lupa, jadi selalu ingat kalau melakukan sesuatu hal, kalau bergaul, kalau di kelas jadi ingat. Jadi ini saya juga minta anak-anak untuk mengetiknya. Jadi saya cuma apa ya, jadi mentalnya lah ya. Jadi karena kita sebagai guru juga seperti itu Bapak Ibu. Kembali lagi ke filosofi KHD, kita hanya menuntun ya anak-anak itu sebenarnya sudah punya modal dari dia lahir, kita hanya menuntunnya ya, kita hanya menuntunnya. Baik, ini adalah keyakinan kelas 5 yang sudah kita sepakati bersama. Yang pertama yaitu mendengarkan penjelasan guru. Nanti saya jelaskan bagaimana cara membuatnya ya. Mendengarkan, dan saya sudah membuatnya kok, nanti saya masukkan di aksi nyata di modul 1 ini, saya berikan linknya ya. Bapak Ibu bisa melihat bagaimana saya sudah membuat videonya dulu. Mari saya buat dalam aksi nyata di modul 1.4 budaya positif ini. Jadi di modul 1.4 budaya positif ini saya itu punya tugas di aksi nyata untuk membuat kesepakatan kelas dan juga menerapkan ini diseminasi dari positif ke teman-teman. Jadi saya di sini maaf Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu, saya di sini bukan menggurui, tetapi saya berbagi ilmu yang sudah saya dapatkan selama kurang lebih 3 bulan saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ya, saya baru 1 modul, Bapak Ibu, masih panjang perjalanannya, saya masih 2 modul lagi, kan 6 bulan ya, masih 2 modul lagi. Jadi 1 modul itu saya baru sampai di 1.4. 1.4 ini pecahan dari modul 1 yang terakhir. Setelah ini nanti awal Februari kembali lagi, saya sudah kembali lagi ke pendidikan guru penggerak. Itu sudah masuk di modul 2. Kemarin kita libur, sudah ikut alhamdulillah. Bagaimana perasaannya ya? Gimana ya perasaannya? Kadang jenuh, kadang kalau berbarengan dengan tugas-tugas yang lain tuh kadang sempat stres ya, juga karena saya juga ibu, saya juga istri, saya di sekolah juga punya tanggung jawab ya, saya juga berkenan aku, saya juga di sini di kelas 5 ya, jadi dan saya sudah ada kerjaan sampingan jadi tukang UT, jadi saya juga agak kalau pas barengan itu saya sampai stres ya, salah satunya saya korbankan kadang apa ya, waktu bersama suami yang saya korbankan. Jadi ada yang dikorbankan, tapi itu nggak boleh sih sebenarnya, nggak boleh ada yang dikorbankan, tapi kita harus benar-benar bisa memanage waktu. Makanya saya korbankan sama suami, makanya saya nggak jalan-jalan sama dia, saya tetap ya mulai tetap kewajiban tetap lah ya. Jadi apa namanya, saya harus gimana ya, manage waktu lah selama mengikuti pendidikan guru penggerak ini. Memang bukannya berat, tapi kadang berbarengan dengan tugas yang lain. Sebenarnya enak aja karena kita akhirnya saya nggak enak dia yang gambar ini juga saya lakukan rutin. Enak sekali karena kita punya teman baru. Saya itu satu kelas itu dengan teman baru semua loh Ibu. Jadi nggak ada yang dari kecamatan kota. Jadi saya ada ini satu sahabat tapi guru TK yang lainnya itu 2 dari Kuningan, 1 dari Banjarnegara. Jadi saya nggak punya bukan dari awal itu bukan teman gitu ya. Jadi saya punya teman baru. Terus yang kedua saya punya guru-guru hebat ya, pengajar praktik yang kemarin kesini itu Pak Mahfud. Terus dari Basir itu yang dari Jepara itu sudah hebat sekali. Jadi pengalamannya banyak Bapak itu. Terus juga ada Kusum itu juga teman-teman yang lain juga belajar semua Bapak Ibu. Saya merasa kecil sekali ya. Kita belajar di situ di pendidikan. Saya harapkan teman-teman yang mengikuti seleksi di angkatan 89 saya doakan lulus ya, karena ini sangat penting sekali, bermanfaat sekali, karena ini kapan lagi sih ada pendidikan gratis ya, ada pendidikan gratis yang kita update ilmu ya, yang bermanfaat sekali untuk kita untuk mendidik anak-anak di rumah dan kita untuk mendidik anak-anak di sekolah, dan manfaatnya luar biasa sekali ya, pasti bermanfaat sekali, dan teman-teman yang di anak-anak lain sudah cerita banyak sekali manfaatnya ya. Saya baru akan masuk ya. Kita lanjutkan di kesepakatan kelas ini. Kesepakatan kelas tadi itu ya. Kesepakatan kelas ini, yang kesepakatan kelas yang kami buat di sini, yang pertama adalah mendengarkan penjelasan dari guru. Yang kedua tidak mencontek. Yang ketiga tidak membuang sampah di kelas. Ini semua berdasarkan
dari teman-teman, enggak, semua berasal dari anak-anak. Semua berasal dari anak-anak. Saya tidak memaksa, ya. Nanti prosesnya saya akan jelaskan seperti ini. Yang keempat, tidak ramai saat acara dimulai. Jadi bahasanya bahasa anak-anak ya. Yang kelima, tidak membuli teman. Yang keenam, mengerjakan PR dan tugas tepat waktu. Yang ketujuh, menggunakan seragam lengkap. Lalu yang kedelapan, melaksanakan tugas piket dengan baik. Nah, ada kita tahu ya, yang melaksanakan piket kan ada anak yang rajin nih, ada yang lainnya ikut gitu ya. Yang kesembilan, datang ke sekolah tepat waktu. Yang ke-10, tidak bermotor, tidak berkata kotor, kasar dalam pergaulan bersama teman. Ini bahasanya mereka Bapak Ibu ya. Jadi ini proses pembuatannya. Bagaimana sih tercipta dalam satu lembar ini? Ini sendiri semua anak yang membuat seperti ini juga semua anak-anak. Saya cuma minta tolong sama Aiza. Aiza tolong ini kerja karena Aiza waktu itu yang bertanggung jawab sama saya waktu itu. Bagaimana prosesnya? Ya. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Nah, jadi kita tahu di sini kita berada di negara demokrasi dan kita berikan demokrasi ini di anak-anak di kelas. Ya, jadi kita bebaskan dia untuk mengutarakan pendapat karena itu hak mereka. Ya. Karena itu hak mereka. Jadi saya buat waktu itu pakai kertas strip yang merah putih merah gitu ya. Saya minta anak-anak menulis satu-satu tanpa identitas. Tanpa identitas. Jadi ada anak yang merasa sering dibully, dia menulisnya boleh dibully. Apa? Nanti setelah itu baru ditempel di papan tulis. Dan saya minta waktu itu Aiza bantu saya untuk menyebutkan mana salah satu. Kadang ada beberapa kata-kata yang sama. Ada beberapa kata-kata yang sama. Saya sebutkan satu aja Aiza. Jadi salah satu yang memang kalau sama. Ya. Lalu saya menulis poin-poinnya di sebelah sana. Lalu saya bacakan ke anak-anak. Gimana? Ini setuju apa enggak? Ada tambahan atau enggak? Atau ada yang dikurangi? Atau ada yang menyusul lain? Saya gitu. Lalu mereka sepakat. Ya Bu, baik Bu, gitu aja Bu. Gak boleh berdiri, gak boleh manggil nama orang tuanya. Karena dia seperti yang kita tahu kan dia pergaulan anak-anak kita di sekolah kita. Kalau piket gak ada yang harus piket semua, pulangnya bareng-bareng ya, gitu kan. Jadi sama-sama. Setelah itu mereka karena mereka yang membuat, jadi mereka melaksanakannya itu dengan nyaman Bapak Ibu, tanpa ada paksaan. Dan yang paling penting yang mengawasi bukan saya. Saya bukan mengawasi, saya hanya sebagai pendengar ya. Saya sebagai pendengar. Jadi mengawasi teman-teman yang lainnya. Bu, itu melanggar, Bu itu melanggar, Bu itu membuli melanggar enggak? Saya cuma tinggal mengeksekusinya. Saya tinggal mengeksekusi apa yang sudah dilakukan oleh teman saya tersebut. Jadi yang mengawasi bukan cuma pengurus kelas, tetapi semua anak-anak. Karena yang membuat anak-anaknya, ya, membuat mereka sendiri. Jadi mengawasi juga mereka sendiri, yang buat laporan dan saya tinggal mengeksekusi. Eksekusinya saya juga cukup dengan saya ada yang melanggar, saya tanya, loh masih lupa toh sama yang ada di kesepakatan kelas itu. Saya tempel di depan. Lalu dia Bu maaf ya, sekarang apa yang harus memperbuat saya gitu. Jadi kan udah tahu karena sebelum ini saya juga sudah jelaskan juga konsekuensinya kalau melanggar keyakinan kelas ini bagaimana. Lalu di sini ini keyakinan kelas yang sudah saya verifikasi. Ini nanti Bapak Ibu di kelas lain bisa menerangkannya. Kalau kelas 1 gimana? Kalau kelas 2 gimana ya? Beda loh kelas 2 sama kelas 1 nanti kalau diajak berbicara sama kelas 5 ya memang. Bapak Ibu di sini bisa memancingnya lewat kata-kata. Di kelas itu bolehnya apa? Nanti dia itulah dari kesalahan. Kemarin saya lihat video teman saya yang TK luar sekali itu ya begitu sabarnya mendampingi anak-anak TK luar biasa. Lalu keyakinan kelas ini bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Makanya saya di awal sudah menyatakan bahwa keyakinan kelas ini tidak ada masa berlakunya, makanya dia saklek sampai nanti di kelas 5 selesai enggak, ada masa berlakunya. Tidak ada masa berlakunya, boleh diperbarui, boleh ditambahi, boleh dikurangi berdasarkan
dibuat dalam bentuk positif, itu sudah pasti gitu Pak Ibu ya, harus positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. 10 poin menurut saya cukup ya. Ini juga simpel-simpel sih kata-katanya karena anak sendiri yang membuat. Sehingga mudah diingat dan mudah dipahami. Nah, kalau yang membuat anak sendiri pasti mudah sekali diingatnya ya. Dan nanti bisa ditempel atau diletakkan di di tempat yang strategis karena kan orang-orang di atas saya. Ada anak-anak yang menilai atau yang maju ke depan pasti lihat di atasnya. Jadi dia selalu ingat ya. Terus keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di dalam sebuah topik. Ini keyakinan di kelas 5. Jadi berdasarkan lingkungan kelasnya masing-masing Bapak Ibu, kelasnya beda-beda ya. Misalnya ada kelas 1 atau kelas 6 itu beda-beda ya. Nanti bisa menyesuaikan berdasarkan lingkungannya anak-anak tersebut. Inilah keyakinan kelas. Inilah keyakinan kelas Bapak Ibu. Monggo bisa diterapkan. Ini nanti bisa membentuk karakter anak dengan pelan-pelan ya, membentuk karakter, merubah karakter ke yang positif dan bisa membuat budaya positif yang berada di kelas secara khusus dan secara luasnya di sekolah kita. Monggo bisa diterapkan ini di kelasnya masing-masing. Saya di kelas 5 sudah menerapkannya. Kita lanjutkan di sini kebutuhan dasar manusia. Nah, baik, monggo kita sampai aja ya. Saya ulang lagi, saya di sini bukan menggurui, saya bukan menggurui di sini ada yang senior, ibu kepala sekolah, ada yang senior, Bu Titi, ya. Saya di sini berbagi ilmu, karena saya yang mendapatkan dulu, makanya saya di sini berbagi ilmu. Nanti teman-teman misalnya yang sudah berhasil masuk di seleksi, nanti bisa sama kita juga akan mendapatkan materi ini. Sebelumnya saya mohon maaf sekali di sini saya juga menggurui, saya yang berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan saya mohon maaf sekali meminta waktunya. Saya lanjutkan untuk kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia. Kita tahu kebutuhan manusia dalam ilmu sosial, kita tahu di situ ada kebutuhan, yaitu kebutuhan pokok, kebutuhan tambahan, dan juga ada kebutuhan mewah. Kebutuhan pokok kita tahu di sini sandang, pangan, papan gitu ya. Lalu ini sudah ada di materinya kita sempat ya. Lalu kebutuhan tambahan itu ada sepeda motor, ada televisi, ada kulkas. Kalau nggak punya juga nggak apa-apa, yang penting kebutuhan pokoknya terpenuhi. Lalu ada yang namanya kebutuhan mewah, misalnya mobil, lalu perhiasan, lalu tabungan, deposito, itu kebutuhan mewah ya. Jadi 3 kebutuhan ini kita harus penuhi dari yang awal dulu. Jadi yang kebutuhan pokok dulu harus terpenuhi. Kalau sudah baru kebutuhan tambahan. Nanti baru dilanjutkan memenuhi kebutuhan mewahnya. Ini kebutuhan dalam sosial, karena di sosial yang kita sudah tahu gitu kan Ibu ya. Dan kita lanjutkan di sini di kebutuhan dasar manusia. Ini saya dapatkan materi ini juga dari modul 1.4 ya waktu itu. Jadi pendidikan kurikuler ini sistemnya belajar mandiri Bapak Ibu. Kita punya LMS, lalu di situ ada materi-materi yang harus kita pelajari sendiri. Jadi kita belajar mandiri di situ. Bapak Ibu PP dan Bapak Ibu fasilitator itu hanya mendampingi, dan kita juga tidak hanya mendampingi, tapi juga diberikan ini juga sih. Tapi kita materinya itu berasal dari LMS, kita belajar sekarang ini. Jadi tidak usah takut yang mau ikut seleksi ini, nggak usah. Lalu kita kembali ke sini. Setiap tindakan siswa, setiap tindakan anak itu dilakukan untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, anak-anak untuk bertahan hidup itu masih dibantu untuk memenuhinya dengan orang dewasa, yaitu orang tua. Ya, kebutuhan makanan, pakaian, alat tulis, sepatu itu masih dibantu untuk memenuhinya oleh orang tua, ya, untuk orang tua. Apa peran kita sebagai guru? Kita harus memberikan pengertian bagaimana kebutuhan untuk bertahan hidup harus terpenuhi di masa yang mendatang tanpa orang tua, di masa dia dewasa. Itu kita harus berikan pengertian tentang itu, dan kita harus berikan
harus memberikan pengertian bagaimana seharusnya melakukan hal-hal untuk kebutuhan itu agar tetap tercukupi dan tidak merasa haus akan kebutuhan hidup itu, ya. Itu yang harus kita garis bawahi di masa anak-anak ini. Jadi kita selain memberikan setelah mereka bagaimana dia menerapkan kebutuhan di masa yang mendatang, di masa dewasa itu, kita juga harus memberikan tanggung jawab dia di masa sekarang. Yang kedua, cinta dan kasih sayang. Ini penting pada ibu. Kebutuhan cinta dan kasih sayang tidak terlihat seperti pakaiannya yang terlihat ya konkret ya. Tapi kalau cinta dan kasih sayang ini tidak terlihat dalam hidup, berbeda sekali ya. Cinta dan kasih sayang. Anak-anak itu sudah mendapatkan cinta dan kasih sayang dari orang tua di rumah. Kita di sini hanya melengkapinya, ya. Karena apa? Karena anak-anak di sini yang kelas 1 pulangnya jam 11.04, ya, ya Bu ya. Kelas 1 kelas 3 pulangnya jam 12, kelas 4 5 pulangnya jam 1. Bahkan ada tambahan sampai jam 2, ya kan? Seperti hari ini nanti ada tambahannya. Jadi saya nggak mau menyita waktunya anak-anak ya. Jadi saya katakan anak-anak di waktunya untuk diseminasi. Terima kasih untuk ibu kepala sekolah yang sudah mengizinkan saya untuk melakukan diseminasi ini. Walaupun sebenarnya menyita waktu anak-anak. Saya lanjutkan. Jadi kasih sayang ini anak itu sepenuhnya berada di sekolah ya. Selama waktu panjang itu, selama setengah hari itu berada di sekolah. Ya, kita harus mengakui kasih sayang yang sudah mereka bawa dari rumah. Ya, kita harus mengakui kasih sayang itu bukan memanjakan loh ya, bukan memanjakan. Tetapi kasih sayang ini kita lengkapi dengan memberikan pelayanan. Dan kita bukan memanjakan, tetapi kita harus menuntut. Ini nggak boleh loh dek, ini boleh dek. Kalau nggak boleh kenapa? Kalau nggak boleh solusinya gimana? Itu tugas kita, ya, tugas kita. Ya, itu tugas kita itu adalah bentuk kasih sayang, bentuk kasih sayang yang diberikan oleh guru. Dan jangan lupa Bapak Ibu, kita harus sering berkomunikasi selain dengan anak, misalnya atau dengan orang tua. Bagaimana mereka sistem pola kasih sayang itu bagaimana? Ada yang ditinggal orang tuanya, ada yang kita tahu ya sekarang ini kayak gitu masalahnya. Ada yang orang tua sampai banting tulang ya, sampai banting tulang itu sampai anak-anak itu kadang kelenggan ya. Ada yang kelenggan sudah pasrah dengan sekolah, pasrah dengan les. Nah ini yang harus kita komunikasikan dengan orang tua, dan anak-anak ini kita harus rangkul, kita berikan kasih sayang yang penuh, kita tuntut. Anak-anak ini harusnya bagaimana ya? Anak-anak ini sudah mulai pubertas, jadi kita harus mendampinginya, harus mendampinginya. Lalu nanti anak yang kelas 1 gimana? Dia masa transisi dari kita harus memberikan pendekatan ekstra, ya. Jadi ini bentuk kasih sayang kita sebagai guru kepada anak. Yang ketiga adalah kebebasan. Kebutuhan dasar manusia dalam bentuk kebebasan. Ya, kebebasan di sini kita tahu bahwa anak itu butuh kebebasan, pengennya bebas seperti itu. Saya coba di kelas 5 ini saya berikan kebebasan. Di kelas itu misalnya ada tugas diskusi ya, mau pembagian kelompoknya, mau kelompok kecil atau kelompok besar, saya tanyakan pada mereka. Saya berikan kebebasan. Mau dipilih berdasarkan undian atau hitungan atau absen, itu juga tanyakan kepada mereka. Lalu pembelajaran ini mau di kelas atau di luar, saya juga tanyakan kepada mereka. Lalu tugasnya ini mau dikumpulkan kapan, saya juga berikan kebebasan. Ya, saya selalu berkomunikasi, itu adalah bentuk salah satu kebebasan komunikasi ya. Terus lalu tempat duduk, ya tempat duduk harus seperti ini. Itu juga berikan kebebasan kepada mereka. Jadi tempat duduk di kelas 5 ini saya buat rotasi berputar 1 bulan sekali, setiap tanggal 17 itu saya undi. Yang tanggung jawab juga pengurus kelas, saya nggak berani jawab, saya kadang lupa. Jadi ini tadi habis putaran 17 ya. Tadi habis putaran anak-anak tadi, jadi habis kebiasaan langsung putaran. Jadi diundi 1 sampai 14, kita buat 2 nomor, lalu diambil. Nanti kalau nomornya 1 nama si A 1 sama si C 1, berarti itu berpasangan tempat duduknya. Berarti nomor 1 berada di kursi 1, nanti nomor 2 berada di kursi 2, nomor 3 sama. Karena apa ya?
nggak gimana ya, jangan sampai lah kita membeda-bedakan teman ya. Saya sering bilang ke anak-anak, jangan sampai kita membeda-bedakan teman yang pintar, teman yang kurang, teman yang setengah-setengah, itu kita sama ratakan ya, kita sama ratakan. Dan dengan kebebasan memilih tempat duduk ini ya, itu juga berdasarkan anak-anak yang minta ya. Makanya ini adalah salah satu bentuk kebebasan, ini merupakan kebutuhan anak ya. Saya masih belajar, masih banyak kekurangan saya. Selanjutnya adalah kesenangan. Kebutuhan yang keempat adalah kesenangan. Fun, bagi dia. Fun, anak-anak itu pengennya fun, pengennya senang-senang. Makanya kita buat sistem pembelajaran ini dengan selingi permainan. Kita buat bermain, kita buat fun aja. Jangan anak itu jangan tegang. Kalau anak-anak itu tegang, kalau anak-anak itu tegang, anak-anak itu terpaksa nggak masuk pelajarannya. Bapak Ibu ya, kita sudah tahu banyak seperti misalnya biasanya banget. Kita buat fun aja ya, gimana ini kita buat fun menyenangkan. Kan itu kebutuhan anak-anak ya, kebutuhan anak-anak ya, harus kita penuhi ya. Yang selanjutnya adalah kekuasaan Bapak Ibu. Ada beberapa anak yang ini berkuasa di kelas. Nah, kekuasaan ini harus kita tata, bukan kita nggak boleh, bukan, tapi kita kontrol ya. Jadi begini, di kelas 5 ya, contohnya ya, mungkin di mana juga sudah saya sudah, mungkin saya ada sistem yang lebih lain yang saya perlu belajar. Di kelas 5 ini saya buat clear, ketua kelas bergilir, ya ada yang sudah melakukannya. Jadi pengalaman saya itu ada satu anak yang dulu itu dia jadi ketua kelas, tapi dia ingin menguasai kelas. Yang perintah itu dia ketua kelasnya masih belum paham apa itu sebuah pemimpin, tapi itu seorang pemimpin dia belum paham. Lalu saya buatlah karena berdasarkan itu, saya buatlah ketua kelas bergilir. Jadi setiap hari memberi kebiasaan, bimbing doa, membagikan buku, itu adalah di absen tersebut, yaitu 1, berikutnya absen 2, berikutnya ada 3. Nah, karena apa? Karena kekuasaan ini merupakan suatu, sebenarnya kekuasaan ini adalah merupakan suatu kebutuhan anak, tetapi harus kita kontrol, harus kita perhatikan lah gimana sih seharusnya kekuasaan ini sebaiknya kekuasaan ini bagaimana, harus lebih bijaksana, harus mengetahui kekuasaan itu kan mau menang, tak menang, tak enaknya bukan, ada yang seperti itu aja. Jadi kita harus memberikan kebutuhan kekuasaan ini dengan benar, dengan pendampingan kita, dengan pengertian dari kita sebenarnya harus bagaimana kekuasaan ini. Ini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, kebebasan, fun, dan power. Bapak Ibu, kalau kebutuhan dasar ini tidak terpenuhi oleh anak-anak, mereka akan melanggar disiplin kelas, disiplin sekolah. Aku kok gak seneng sih naik kelas, kok gak bebas, kok ditekan, dikongili, dia melanggar, dia bersenang-senang waktu gurunya menjelaskan, dia usir sama temannya, karena dia ingin mendapatkan kebutuhan kesenangan itu, kebutuhan fun-nya. Nah, lalu ada beberapa anak, aku kok gak diperhatikan sih, makanya dia caper, cari perhatian saat gurunya menjelaskan, saat gurunya di kelas dia cari perhatian, atau dia usir sama temannya cari perhatian, makanya dia melanggar disiplin positif. Jadi caper, jadi karena dia tidak merasa terpenuhi kebutuhannya secara kasih sayang. Nah, ini Bapak Ibu, jadi kenapa kita harus sebagai tenaga pendidik kita harus mengetahui 5 kebutuhan ini. 5 kebutuhan ini harus kita ketahui dan kita harus bantu memenuhinya di kelas ya, secara khusus di kelas, karena kita tanggung jawabnya di kelas masing-masing. Walaupun sebenarnya di sekolah secara lingkungannya sih, tapi kita tanggung jawab dulu di kelasnya, di kelas kita masing-masing. Jadi kita harus penuhi tanggung jawab ini. Kalau tidak, anak-anak akan melanggarnya, anak-anak akan melanggar disiplin positif untuk memenuhi kebutuhan dasar diri. Bapak Ibu, jadi kita harus penuhi kebutuhan dasar tersebut. Walaupun belum sepenuhnya, kita harus pelan-pelan. Karena apa? Kalau anak tidak terpenuhi ini, anak akan melanggar disiplin positif untuk memenuhi kebutuhan dia, kebutuhan kebebasan dia nggak bebas, dia akan berontak di kelas, dia akan berontak saat pelajaran, dan itu melanggar disiplin kelas tersebut. Begitu Bapak Ibu tentang kebutuhan dasar
Baik, kita lanjutkan. Kita di sini ke restitusi. Ya, tadi sudah di awal sudah kita restitusi. Restitusi adalah bentuk salah satu kebijakan untuk mendisiplinkan anak secara positif. Dampaknya berbeda dengan hukuman, itu berbeda. Nah, restitusi ini punya posisi kontrol, ada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah penghukum. Ya, penghukum Bapak Ibu. Penghukum di sini saya pernah melakukannya. Pasti ada yang pernah melakukannya ya. Penghukum di sini sifatnya otoriter. Ya, sifatnya otoriter. Nadanya keras. Saya sebelum mengetahui tentang restitusi, saya sering melakukannya. Nadanya keras, membentak, mukanya seram, ya. Dia marah. Jadi penghukum. Kamu melanggar ini, jadi kamu harus begini. Misalnya hukuman fisik. Atau hukuman misalnya secara tertulis, kamu menulis 10 kata-kata, meminta maaf, tuliskan sampai 10 lembar misalnya, itu adalah penghukum. Ya, nggak tahu permasalahannya apa, nggak tahu latar belakangnya apa, udah karena itu melanggar hukum aja. Itu bentuk pendidikan yang ada di saya waktu saya SD. Saya itu masih merasakan, bukan saya sih, saya melihat, nanti Bapak Ibu di sini juga melihatnya. Saya melihat menyaksikan teman saya itu dipukul pakai tai gitu ya. Iya, dulu itu masih seperti itu ya. Karena dia nggak mau apa namanya, nggak mau maju pengerjaan soal ini hukum gitu ya. Saya sampai ya Allah, sampai sekarang sampai umur saya 35, saya masih ingat berbagai padahal saya tidak merasakan, saya melihat ya, apalagi yang jadi korban Bapak Ibu. Ya, makanya kekerasan-kekerasan yang ada di sekolah ini, guru berada di posisi penghukum. Guru merasa benar, jadi anak merasa dipandang salah dan harus dihukum tanpa mengetahui latar belakangnya, tanpa memberikan pendekatan secara personal, langsung dihukum aja. Jangan saya, jangan saya. Dan orang tua pun dulu nggak ada yang komplain Bapak Ibu, tapi coba sekarang pasti ada yang komplain, jadi perkara, pasti jadi masalah besar. Iya pasti ya, iya. Jadi karena dulu nggak ada yang komplain karena orang tua sudah pasrah di sekolah. Terserah anaknya ke disability, Pak, terserah Pak, anaknya ke JWI, terserah Pak, terserah. Sementing anakku pinter, gitu aja. Sebenarnya anakku ke orang ngaret, sebenarnya anakku jadi wong. Nah, dulu seperti itu ya. Karena mereka jadi orang itu karena sebuah kata kutip yang beban sekali dulu ya. Itu dulu itu guru masih banyak yang menjadi posisi penghukum, posisinya menjadi penghukum. Jadi lebih otoriter. Apakah nanti sekarang masih ada? Ya. Saya terkadang juga lupa ya, saya terkadang lalai gitu, masih ada godaan setan kan nanti jadi penghukum. Pernah, saya jujur banget. Yang selanjutnya posisi kontrol yang kedua, pembuat rasa bersalah. Bapak Ibu, tadi kalau penghukum langsung dihukum, ditanya, dapat laporan, Bu anak ini mencuri, langsung dihukum, tanpa ditanya-tanya dulu, langsung dihukum. Lalu yang kedua, pembuat rasa bersalah Bapak Ibu. Pembuat rasa bersalah ini beda sama penghukum. Kalau penghukum itu langsung menjatuhkan hukuman. Ya, kalau merasa bersalah ini kata-katanya lebih nyelkit kalau orang Jawa. Kalau lebih nyelkit ya, misalnya seperti ini. Ini saya juga dapatkan materinya dari pendidikan guru penggerak ya Bapak Ibu, jadi saya tahu. Nanti yang teman-teman yang lain pasti juga akan tahu yang besok yang akan melakukan itu. Misalnya seperti ini, kalau merasa bersalah, kamu sih gitu, jadi teman kamu jadi nangis kan, kamu sih usir, jadi teman kamu jadi nangis kan, siapa suruh gak pakai baju lengkap, jadinya dihukum kan waktu pacaran. Nah, harus tapi nyelkit Bapak Ibu, itu sakit sekali. Saya sih kalau merasakan itu sakit loh, bagian anak ya. Kamu sih di kelas rame terus, makanya sekarang disuruh push up kan, makanya disuruh keluar kan kelas, kamu sih kata-kata itu yang bagus tapi nyelkit.
Bapak Ibu, itulah membuat rasa bersalah. Membuat rasa bersalah Bapak Ibu. Jadi membuat rasa bersalah. Anak jadi merasa bersalah Bapak Ibu. Kalau tadi penghukum efeknya anak jadi terngiang-ngiang sampai dewasa, saya saja melihat sampai masih traumanya masih ya, trauma masih. Kalau membuat rasa bersalah ini, emosi anak akan terkumpul. Emosi anak akan terkumpul dan suatu saat akan meluap. Ya, kadang anak dari tantrum gitu kan dari ini emosinya terpendam. Dia nggak berani ngomong Bapak Ibu kalau sudah dikatai seperti itu, membuat rasa dia benar-benar merasa bersalah sekali. Dia menyalahkan dirinya. Bahkan ada yang sampai kalau kita baca artikel di luar negeri itu ya sampai ada kata-kata kalau bully itu kan sampai mereka bunuh diri ya. Kalau di Korea banyak sekali itu angka kematian secara bunuh diri kan sangat tinggi karena di sana itu bullyingnya juga sangat tinggi Bapak Ibu ya. Jadi di sini membuat rasa bersalah sama dengan membuli sama menurut saya karena kata-katanya dalam sekali. Dia di sini sangat merasa menyalahkan dirinya nggak berguna, dirinya sama salah. Kenapa sih kamu seperti itu? Bahkan dia menyalahkan dirinya, dia sudah nggak sayang sama dirinya Bapak Ibu. Sakit dia. Dia menyalahkan dirinya, dia merasa dirinya nggak berguna, ya. Dia merasa dirinya nggak berguna sekali, sama sekali. Dia sampai nggak kasih sayang, nggak sayang sama dirinya. Akhirnya efeknya tadi, emosinya akan berkumpul di suatu hari, dia pendam dan dia akan berubah emosi yang negatif pastinya. Yang selanjutnya adalah posisi sebagai teman. Posisi sebagai teman di sini, teman itu ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya. Kita teman kan merangkul ya, tetapi kita jadi bergantung loh. Ya, kita bergantung sama teman. Misalnya saya mau olahraga nunggu teman. Akhirnya nggak jadi, karena kita bergantung sama teman. Begitu juga dengan posisi kontrol kita sebagai teman yang ada di kelas. Anak itu jadi kita buat jadi teman kita. Kenapa sampai nanti Bu Anis saja yang menyelesaikan. Suatu saat kalau Bu Anis nggak jadi gurunya, dia kan kebingungan. Nah, ini efeknya sebagai posisi kontrol teman, ya. Kita jadi teman harus jadi teman yang bijak di dalam pergaulan maupun di kelas bersama anak-anak. Jadi temanlah yang baik. Posisi kontrol yang keempat adalah pemantau. Dia di sini hanya memantau Bapak Ibu, ya, memantau. Memantau ini membutuhkan banyak data yang nanti digunakan sebagai referensi dia untuk membuat sebuah peraturan atau membuat sebuah hukuman. Ini hanya memantau akan dilihat dulu, ya. Atau dia melakukan wawancara dengan teman-teman yang lain, atau melakukan wawancara dengan saksi-saksi yang lain, melakukan wawancara dengan saksi tanpa mengeksekusi korban. Ya, ini pemantau. Yang kelima adalah sebagai manajer. Kita disini dengan manajer yang sebagai ibu kepala sekolah. Ya, ibu kepala sekolah ini manajer di sekolah kita. Ya, di sekolah kita sebagai manajer. Di kelas kita manajernya adalah kita. Manajernya adalah wali kelasnya, yaitu kita. Kita sebagai manajer harus benar-benar bisa bertanggung jawab penuh. Kita manajer tidak harus berfungsi otoriter, tidak ya. Kita harus memberikan solusi di setiap masalah. Kita harus membuat anak itu nanti menyelesaikan masalahnya sendiri tanpa harus mengulang lagi kesalahan lain. Dan anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan membawa pengalaman yang baik, pengalaman yang menarik. Ini adalah posisi sebagai manajer yang ada di kelas kita. Jadi Bapak Ibu, inilah 5 posisi kontrol dalam restitusi. Jadi kita sebagai manajer, ya, sebagai ulang lagi untuk menjadi sebagai manajer ini sebelum kita lanjutkan materi. Jadi manajer di sini tidak memimpin anak, tidak mengatur anak, tidak mengatur perilaku anak, tetapi membimbing anak, mengontrol perilaku anak. Inilah tugas manajer dari posisi kontrol. Jadi semuanya ini sebenarnya ada konsekuensinya
Bapak Ibu. Ada konsekuensinya, ada konsekuensinya. Jadi, memantau ini konsekuensinya apa sih? Memantau ini nanti konsekuensinya apa ya? Kalau telah melanggar ya udah melanggar itu aja dibiarkan gitu. Kalau pemantauan ini lebih ke kalau air ini nggak tenggelam, nggak terapung melayang nih pemantau ini. Kalau manajer ini lebih kuat. Ini poin utamanya di manajer. Kita lanjutkan di sini, yaitu adalah yang latihan prestasi bersama kakak pembina. Kita tinggal itu nggak apa ya, karena memang ada lagi prestasi yang lainnya segera dimulai. Nggak apa-apa. Untuk hari-hari yang namun ada kakak-kakak yang lainnya. Nanti sebentar lagi kita kembali lagi ke lapangan. Baik, kita lanjutkan di sini. Ini terakhir loh Bapak Ibu. Ya, kita lanjutkan di sini. Kita ada di restitusi, segitiga restitusi. Dari tadi, dari keyakinan kelas, lalu ke kebutuhan, lalu ke positif evaluasi. Jadi kalau kita punya keyakinan, jadi cara banyak begini. Kita pertama tahu dulu tadi antara perbedaan hubungan dan restitusi. Lalu kita juga tahu bagaimana cara membuat keyakinan kelas. Lalu keyakinan kelas ini nanti sebagai dasar untuk menemukan keyakinan kelas ini gunakan sebagai dasar. Lalu kebutuhan dasar manusia ini nanti harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi, anak menganggap disiplin positif. Disiplin positif nanti ini cara mendisiplinkannya ada kontrolnya, ada 5 posisi kontrolnya. Yang selanjutnya di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini berbentuk segitiga Bapak Ibu. Ini berbentuk segitiga. Segitiga restitusi ini berbentuk segitiga nih Bapak Ibu, berbentuk segitiga. Di sini yang pertama ini adalah bentuk salah satu cara mendisiplinkan, ya, mendisiplinkan anak, ya, mendisiplinkan anak. Ini yang pertama adalah menstabilkan identitas. Poin ini sangat penting, ya. Sebelum kita bahas ke poin ini, kita lanjutkan dari menstabilkan identitas, lalu ke menanyakan keyakinan, lalu ke validasi tindakan yang salah. Kita menstabilkan identitas dulu, ini poin pentingnya. Di sini, ya, kalau ada anak yang melanggar disiplin kelas, pasti ada. Kita cara mendisiplinkan, kita gunakan segitiga restitusi. Ya, waktu itu di LMS kita ada kasus, jadi kita selesaikan kasus tersebut dengan segitiga restitusi. Waktu itu kita tugas kelompok ya, waktu dekon demonstrasi kontekstual itu kita selesaikan ada kasus, lalu kita diminta untuk menyelesaikannya menggunakan segitiga restitusi. Jadi di sini yang pertama menstabilkan identitas. Kita tanya dulu anak itu melanggarnya kenapa. Misalnya waktu itu di kelas saya sudah pernah ini waktu saya buat video juga ada tugasnya di modul 1 dilempar. Nanti saya berikan linknya ya. Saya berikan. Ini yang pertama menstabilkan identitas. Jadi apabila ada anak yang melanggar kesepakatan kelas, tidak mengerjakan PR, misalnya, saya tanya dulu ke anak, kenapa tidak mengerjakan PR? Saya tanya dulu, kenapa tidak mengerjakan PR? Anak nanti punya jawaban. Lalu, oh gitu, ya udah nggak apa-apa. Bani juga pernah seperti itu, teman-teman yang lain juga pernah. Jadi anak tidak merasa terbebani, ya. Jadi jangan katakan, lah kamu kenapa nggak melanggar? Jangan. Tapi pelan-pelan, ya. Kenapa nggak melanggar? Kenapa tidak melakukan mengerjakan PR? Lalu setelah itu, ya di setiap orang pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan orang yang pernah melakukan ini. Jadi anak kuat, ya. Jadi dari kali ini karena dia sudah salah, tetapi jangan dibebani, tapi dibangkitkan pelan-pelan. Setelah itu kita ke poin menanyakan keyakinan kelas. Tapi kamu melanggar kesepakatan kelas kan? Ya, seperti itu misalnya. Keyakinan kelas yang kelas sepakati kan? Masih ingat? Kamu ingin menjadi orang yang seperti
September ini kamu ingin jadi seperti apa? Kita kembali lagi ke dirinya. Biar apa? Biar dia bisa introspeksi diri, ya memperbaiki dirinya. Oh iya, aku melanggar keyakinan kelas. Kalau aku melanggar diri, aku mau jadi apa? Dia udah mikir Bapak Ibu, udah mikir, ya. Setelah itu baru kita validasi tindakan yang salah. Kita dari validasi tindakan yang salah. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Kamu sudah tahu alasannya kenapa. Tapi kamu seharusnya seperti ini. Adakah cara yang kamu mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kamu seharusnya seperti ini. Jadi diberi solusi agar apa? Agar anak ini bisa tidak mengulang lagi kesalahan yang sama. Jadi dari awal menstabilkan identitas, lalu menanyakan keyakinan, terus memvalidasi tindakan yang salah. Dengan cara segitiga restitusi ini Bapak Ibu, anak akan kembali di lingkungannya, kembali dalam pergaulannya dengan membawa karakter yang lebih kuat, bahkan karakter baru yang lebih kuat Bapak Ibu. Karakter ini nanti akan terbentuk. Ya jadi karena ini introspeksi, dia mau jadi apa? Setelah itu mendapatkan masukan dari gurunya. Seharusnya kamu seperti ini solusinya efektif dari gurunya. Jadi dia akan lebih kuat lagi untuk kembali ke lingkungan baru dengan karakter yang lebih kuat yang sudah dibawanya, atau bahkan karakter baru yang terbentuk dari pelanggaran disiplin kelas tersebut. Ingat segitiga restitusi Bapak Ibu ini bisa diterapkan kepada anak yang melanggar disiplin kelas, disiplin sekolah di luar kelas. Jadi ini bisa diterapkan menggunakan segitiga restitusi. Nanti kita belajar bersama-sama, saya sudah masih belajar. Inilah segitiga restitusi yang saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak di angkatan yang 7 lupa saya. Saya soalnya itu gini Bapak Ibu, saya itu ikut seleksi. Saya memang dulu waktu belum kelas sekolah kuliner ya, saya mungkin dulu saya sudah pernah ikut seleksi. Saya ikut seleksinya di angkatan 5 Bapak Ibu. Saya ikut seleksi di angkatan 5 dan saya lulus seleksi di angkatan 5. Tetapi saya ikut pendidikannya di angkatan 7. Jadi saya kadang mengucapkan angkatan 5 sama angkatan 7 kadang saya bingung ya, karena saya ikutnya seleksi dulu di di aku saya itu ya, saya juga pendidikan calon guru angkatan 5 karena saya ikut seleksinya di angkatan 5 dan saya lulus ada sekitar 15 orang atau 20 orang itu yang dilimpahkan ikut pendidikan di angkatan 7. Jadi teman-teman saya sebenarnya banyak yang di angkatan 5, angkatan 7 itu jarang ya. Jadi saya kadang lupa blank mengucapkan angkatan 5 atau angkatan 7. Ini adalah slide terakhir Bapak Ibu ya. Sebelum saya tutup dan kita kembali ke tugas kita masing-masing di kelas ya, monggo ada yang ditanyakan apa tidak, ini saya buka sesi tanya jawab dulu. Baik Bu Sita, monggo sini ke depan ya Bu Sita. Pelan-pelan ini Bu Hamil. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Anis yang telah menyampaikan materinya hari ini. Nah, saya ingin bertanya sedikit saja ya Bu Anis mengenai kendala apa saja yang biasa kita temukan ketika kita sudah melakukan disiplin di lingkungan kelas itu. Terima kasih. Sekian dari saya. Terima kasih Bu Sita. Kendala apa yang dialami ya? Ya, karena saya sudah kendala apa sih yang dialami? Menurut saya, karena saya sudah melaksanakan tadi kesepakatan kelas, lalu saya sudah berusaha memenuhi kebutuhan anak secara kebebasan. Ya. Ada beberapa kendala yang saya sudah alami, yaitu yang pertama kita tahu bahwa di sini anak-anak itu di anak SD itu di masa perkembangannya, anak itu rasa ingin tahunya sangat tinggi. Karena rasa ingin tahunya sangat tinggi, dia itu ingin mencoba, selalu ingin mencoba hal baru. Rasa ingin tahunya tinggi, mencoba hal baru, dia kadang melanggar disiplin kelas atau melanggar kesepakatan yang ada atau melanggar keyakinan kelas ya. Ini adalah salah satu kendalanya karena masa perkembangannya di SD ini memang rasa ingin tahunya sangat tinggi Bapak Ibu ya. Jadi bagaimana caranya kita biarkan rasa ingin tahunya itu, tetapi kita harus beri pendampingan secara personal.
memberikan dia itu apa ya istilahnya ya, contoh ya, teladan. Kita berikan teladan kepada anak-anak. Bagaimana sih seharusnya sikap kita agar anak-anak itu tahu, oh kita harus berpenampilan layaknya guru, jangan berpenampilan yang neko-neko, misalnya dari hal ini. Oh kita harus menggunakan bahasa yang sopan, bahasa yang santun kepada teman, kepada murid, atau kepada rekan kerja. Jadi itu nanti anak akan apa namanya melihat. Jadi sudah tahu, oh berarti saya harus seperti ini. Secara tidak langsung, karena anak juga peniru. Selain rasa ingin tahunya sangat tinggi, anak itu juga peniru yang ulung ya di masa perkembangan di sekolah dasar itu. Lalu misalnya kita datang tidak terlambat, atau kita tidak mengikuti kegiatan upacara dengan tertib, nanti akan mengikuti ya. Kita di kelas harus mendisiplinkan anak dengan yang baik. Nanti dia juga akan mengikuti, karena itu masa perkembangannya. Selanjutnya, kendala selanjutnya, karena itu di masa perkembangan memang secara alami ya. Selanjutnya kendalanya itu tadi keluarga, orang tua di lingkungan rumah. Jadi kita harus balance antara perkembangan antara disiplin di rumah dengan disiplin di sekolah, atau pola asuhnya. Pola asuhnya kita harus balance. Bagaimana caranya membalancekannya, menyeimbangkannya? Kita harus sering dan rajin berkomunikasi dengan orang tua. Ya, secara online atau secara daring atau luring monggo, kita harus sering berkomunikasi. Selain dengan orang tua, kita juga harus berkomunikasi dengan anak-anak. Pengennya anak-anak gimana sih? Ya, dengan komunikasi dengan anak kita juga tahu kok orang tuanya itu bagaimana dulu. Ya, jadi kita harus komunikasi dengan orang tua. Apa namanya? Kita punya grup ya, punya grup WA atau grup itu kita harus komunikasi. Jadi orang tua tahu perkembangan anak di kelas bagaimana, dan kita tahu pola asuhnya orang tua di rumah bagaimana. Kalau ini sama, nanti penanaman karakter ini juga akan seimbang. Karakternya anak di rumah dan karakter di sekolah akan sama, bukan berubah tiba-tiba. Kita sudah bentuk baik-baik di sekolah, tiba-tiba nanti di rumah beda, berubah lagi begitu. Jadi penanaman karakter atau pembentukan karakter anak-anak ini tidak semudah membalikan telapak tangan berikan gitu, tidak ya, tetapi pelan-pelan butuh proses ya. Membuat mie instan aja, walaupun yang namanya instan itu kan tidak proses, tidak secara instan, tidak dari mie dalam bungkus langsung bisa dimakan, tidak kan, harus kita masak air dulu, airnya nanti matang, minyak masuk, terus nanti kalau sudah matang di airnya dibuang, minyak ditiriskan, bumbunya dibuka, lalu diitukan dengan dikasih topping ayam, dikasih topping ini. Kalau anak juga seperti itu, bapak ibu sama, tidak bisa menentukan karakter secara instan. Jadi bisa ditopingi apa berdasarkan kemauan anak tersebut, berdasarkan model awal yang dibawa anak tersebut. Karena kita tahu bahwa anak itu dari lahir sudah bawa model hidup. Kita tinggal mendampingi dan mengembangkannya saja. Begitu Bu Sita, terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Sudah melihat jam, oke. Saya kira cukup sampai di sini kegiatan diseminasi pendidikan calon guru penggerak di modul 1 dan 4 disiplin positif. Saya banyak mengucapkan terima kasih yang terkhusus untuk Ibu Kepala Sekolah yang sudah memberikan izin, lalu untuk teman-teman semuanya yang sudah meluangkan waktunya, dan saya mohon maaf sekali karena waktunya menjadi ya terbuang karena saya, bukan terbuang ya mendapatkan ilmu baru, waktunya tersita karena saya dan anak-anak juga masih menunggu kita, ya masih menunggu kita untuk kita melaksanakan lagi pelajaran di kelas. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian materi. Saya ulang kembali, bukannya di sini saya itu menggurui, tetapi saya berbagi pengalaman yang sudah saya dapatkan terlebih dahulu. Jadi saya tidak menggurui dan saya masih banyak belajar dan saya juga masih banyak kekurangannya. Mohon masukannya di luar sesi ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bu Indah Putiari selaku Kepala SDN Kauman. Dengan ini saya mendukung adanya kegiatan guru penggerak yang dilakukan oleh Bu Anis melalui diseminasi budaya positif untuk menciptakan lingkungan positif yang akan menanamkan karakter positif untuk anak didik kita. Terima kasih kepada Bu Anis yang telah melaksanakan semua kegiatan dan semua kegiatan ada manfaatnya dan segi positifnya bagi peningkatan mutu dari sekolah SD Kauman, kinerja Bu Anis dan anak-anak dalam proses belajar mengajar semakin meningkat dan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bu Sita dari SDN Negeri Kauman. Nah, di sini saya ingin memberikan sedikit kesan dan pesan kepada Bu Anis terhadap kegiatan diseminasi kemarin tentang pembahasan restitusi segitiga anak. Kemudian saya ingin memberikan sedikit pesan dan pesannya kepada Bu Anis. Nah, setelah saya mengikuti kegiatan kemarin, saya lebih mengerti tentang bagaimana cara mendisiplinkan anak, menjadikan anak memperbaiki kesalahannya dengan berbagai kegiatan yang positif. Kemudian selain itu, saya juga belajar tentang bagaimana cara menciptakan karakter anak yang baru agar lebih kuat kepada berbagai kelompoknya. Jadi tidak dia sendiri yang merasakan atau menciptakan berbagai pengalaman tersebut, tapi bisa disalurkan kepada teman-temannya. Kemudian selain itu, setelah adanya sosialisasi kemarin, Bu Anis juga menerangkan bahwa dengan adanya restitusi segitiga anak kemarin menjadikan anak itu untuk lebih kuat bersosialisasi kepada teman-temannya dan lingkungan sekitarnya. Nah, pesan sedikit untuk pada Bu Anis, semangat untuk mengikuti kegiatan guru penggerak ini, semoga sukses dan lancar. Terima kasih atas berbagai ilmu yang telah diberikan kepada kami yang sebelumnya kami tidak tahu, kami menjadi lebih tahu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.